Gadis ini terkena lemparan bola. Dia langsung membalas tendangan bola tersebut. Lalu si pemuda terpaku diam setelah melihat aksi gadis itu. Di malam harinya, pemuda yang bernama Pong ini menggambar kejadian tadi dengan sedikit melebih-lebihkan. Dia pun kesenangan hingga dia tertidur dengan nyenyak sampai dia telat masuk sekolah. Dia lalu terburu-buru mengumpulkan tugasnya di ruang guru, lalu kembali ke lapangan untuk menjalani hukuman. Namun ternyata buku yang dia kumpul itu adalah buku yang dia gambar tentang gadis bernama Ming itu. Dia pun langsung berlari ke ruang guru lagi dan rupanya buku tersebut sudah dibawa kelas lain untuk diperiksa. Karena si pembagi buku itu melihat gambaran yang bercerita tentang Ming, lantas dia memberikannya pada Ming. Sayang sekali, Pong tidak sempat mencegah itu semua. Ming begitu seksama melihat gambaran komik yang dibuat oleh Pong. Sungguh kejadian itu sangat dilebih-lebihkan oleh Pong, sehingga membuat Ming murka dengan sikap Pong yang sudah tidak sopan. Dia lalu melempar buku itu hingga mengenai kepala Pong di depan semua siswa. Pupus sudah kesempatan mendapatkan Ming. Ditambah lagi ternyata ada orang random yang memperbanyak gambarannya itu, lalu menyebarkannya ke satu sekolah. Lalu teman Pong mendapat kabar kalau yang memberi buku itu pada Ming adalah anak bernama Mei Hu yang sekelas dengan Ming. Tanpa menunggu lama, Pong langsung melabrak gadis itu yang baru saja keluar dari toilet. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Gadis ini menyetrum pemuda yang menyentuhnya secara tiba-tiba. Dia lalu bergegas pergi dan tak sengaja meninggalkan foto seseorang. Karena kejadian setrum di toilet sekolah itu, si pemuda pun membuat seri komik gadis tukang setrum dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Mei yang melihat itu langsung mencari Pong. Pong melakukan itu hanya untuk membalas dendam. Lalu Pong meminta alat kejut listrik yang Mei pakai untuk menyetrumnya. Tapi Mei malah mengabaikannya. Karena itu, Pong mengancam akan membuat edisi kedua komik itu dengan memberitahu kalau Mei punya rasa pada Fei. Lalu Pong mendengar bunyi yang berasal dari tangan Mei dan langsung meraihnya, namun sial, lagi-lagi dia tersetrum. Dia mengira itu adalah alat kejut listrik Mei. Kemudian Mei pasrah dengan apa yang mau dilakukan Pong. Dia kembali ke rumah dengan lesu dan bercerita pada keluarganya. Ternyata hal seperti ini bukan pertama kalinya dia alami. Sejak kecil Mei sudah dikaruniai kekuatan listrik yang tak biasa. Entah dari mana asal usulnya. Banyak sekali kejadian saat dia kecil. Semua peralatan elektronik di rumahnya seketika rusak jika kontak langsung dengan tubuh Mei. Hingga akhirnya, mau tak mau orang tua Mei harus merelakan barang-barang itu dibawa oleh orang yang biasa mengangkut barang-barang rusak. Sejak saat itu, ayah Mei memberikannya sebuah jam tangan yang berfungsi untuk mendeteksi detak jantungnya. Diketahui jika detak jantung yang semakin meningkat dapat menyebabkan aliran listrik di tubuh Mei keluar. Suatu ketika, Mei memacu detak jantung supaya dia bisa mengeluarkan kekuatan listriknya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam kolam yang membuat ikan di sana mati tersetrum. Setelah kejadian itu, Mei dianggap sebagai pembunuh oleh teman-temannya sendiri. Tidak ada yang mau dekat dengannya. Hingga sampai di rumah, dia menangis dan mengeluhkan semua pada orang tuanya. Namun, sang ayah berusaha menghibur Mei dan mengatakan, kita akan pindah sekolah. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Gadis cilik ini lidahnya melekat di es krim yang masih berada dalam kulkas ketika terjadi konsleting listrik. Tak hanya itu, barang elektronik lainnya pun ikut rusak jika bersentuhan dengan tubuh si gadis cilik. Rupa-rupanya, Mei memang punya kelainan guys, di mana setiap detak jantungnya berdegup kencang, maka tubuhnya akan mengeluarkan tenaga listrik yang sangat kuat. Dan itu membuatnya harus siap-siap berpindah sekolah terus-menerus jikalau ada yang mengetahui rahasianya itu. Esoknya, Mei langsung mengambil formulir perpindahan sekolah dan melihat orang yang dia sukai itu dari kejauhan sebagai salam perpisahan. Saat ingin pulang, Mei melihat Pong yang mengumpulkan kembali seri komik tentang gadis tukang setrum. Karena Mei melihat itikat baik dari Pong, dia pun membakar formulir yang baru diambil tadi. Pong juga mengembalikan foto Pei padanya. Lalu Pong memanggil Mei yang sudah pergi. Tiba-tiba Mei melihat api yang sudah menjalar ke atas membuat Pong panik. Berbeda dengan Mei yang sigap mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk memadamkan api itu supaya tidak semakin membesar. Lalu dia memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran hingga api benar-benar padam sempurna. Kemudian Pong mendekat dan bertanya apa yang bunyi di tangan Mei itu. Yang langsung dijawab Mei, sinyal detak jantung yang meningkat. Perlahan detak jantungnya menurun seiring dengan bunyi yang tidak terdengar lagi. Ketika Mei mau pergi, Pong penasaran dengan seberapa kuat tegangan listrik yang dihasilkan Mei. Baru kali inilah Mei membuka rahasia terbesar dalam hidupnya kepada Pong. Keesokan harinya, Mei yang sedang melihat Pei latihan bola tiba-tiba diajak bicara oleh Pei. Karena gugup, dia langsung berlari dari sana, tapi Pei malah mengikutinya seraya memanggil-manggil Mei.
Aksi kejar-kejaran itu pun terjadi cukup lama dan mengundang perhatian siswa-siswa lain juga. Di tengah pelarian mereka, terdapat lukisan tengkorak besar yang sedang dibawa siswa lain, membuat mereka harus menundukkan badan agar tidak menabraknya. Hingga akhirnya Mei menaiki tangga dan hendak membuka pintu, namun tidak bisa. Bersamaan dengan itu, Mei sudah berada di hadapannya yang membuat Mei ketakutan. Ternyata Mei hanya ingin bola itu dikembalikan. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part ya. Gadis ini menampar pemuda yang tak sopan padanya hingga terjatuh pingsan akibat sengatan listrik dari tubuh si gadis. Bangun-bangun dia sudah berada di ranjang operasi dengan mulut yang terbuka lebar, serta tangan yang tak bisa bergerak membuatnya ketakutan apa yang akan terjadi pada dirinya. Kemudian Pong diajak makan malam di rumah Mei. Lalu saat mencuci piring, Mei menceritakan kalau Ming sedang ada masalah dalam tim supporternya. Mei juga bercerita tentang dia yang diajak masuk ke klub lari oleh Mei setelah kejar-kejaran di sekolah tadi. Pong pun tak menyangka dan memuji kemampuan Mei yang sangat banyak itu. Lalu Mei menjadi malu dan tak sengaja mengeluarkan aliran listrik. Sang gadis kini mandi seraya mengenang kejadian di sekolah tadi serta berhayal pemuda itu memeluknya, namun seketika dia tersadar dari lamunan itu. Keesokan harinya Mei menerima ajakan Pei untuk lari, tapi dia langsung khawatir karena tongkat estafetnya berbahan besi. Saat latihan, karena Mei takut menyetrum Pei, jadi dia tidak memberi tongkatnya itu pada Pei. Kemudian dia beralasan ingin menjadi pelari terakhir. Karena si pelari terakhir tidak terima, jadi mereka pun beradu lari siapa yang menang. Sembari menunggu aba-aba mereka bersiap, dan ya, lomba lari ini pun terjadi. Si baju merah melihat Mei tampak begitu cepat berlari hingga dia punya pikiran buruk untuk mencurangi Mei agar terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part ya. Gadis baju merah ini menggigit lengan si gadis baju hijau saat berlari. Sial sekali, dia malah terpental jauh karena terkena sengatan listrik dari dalam tubuh Mei, membuat Mei terkejut melihat kejadian yang dialami temannya itu. Lalu Mei juga berhenti karena kesakitan setelah digigit. Sementara di tempat lain, Pong memantau Ming. Ternyata masalah yang dihadapi oleh Ming adalah kekurangan supporter karena kelas 8 tidak mau ikut latihan. Kemudian Pong langsung ke kelas itu, tapi di depan kelas ternyata ada seorang guru yang kelihatan trauma masuk ke dalam kelas itu. Dan saat Pong masuk, ternyata murid kelas 8 itu bukannya bandel, melainkan terobsesi ingin menjadi seorang dokter. Jadi mereka hanya ingin belajar sains dan mengabaikan pelajaran ataupun kegiatan lainnya di sekolah ini. Karena melihat buku gambar yang kosong, Pong merencanakan sesuatu. Dia meminta temannya menjadi model gambarnya dan tak sengaja Mei melihatnya dari luar. Kemudian pemuda gendut ini pulang. Barulah Mei masuk dan menanyakan apa yang Pong kerjakan di sini serta mengajaknya pulang karena sekolah mau tutup. Saat petugas datang pun, Pong masih meminta waktu, namun tak berlangsung lama lampu ruangan pun padam semua. Alhasil mereka melanjutkan di rumah Pong. Di kamar Pong, Mei melihat bakat Pong menggambar dan tidak sengaja Mei malah membuka seri komiknya tentang Ming dan seperti biasa Pong melebih-lebihkannya. Tapi kelihatannya Mei suka dengan komik itu. Mei lalu menyuruh Pong memberi semua seri buku komiknya itu pada Ming karena Mei yakin Ming pasti akan suka. Besoknya hasil gambarannya dijadikan negosiasi ke anak kelas 8 itu. Tapi sialnya anak kelas 8 itu ingin Pong mengerjakan tugas lainnya juga, bukan hanya kelas menggambar. Karena bucinnya terhadap Ming, dia pun menerima tawaran itu. Semua tugas anak kelas 8 itu dia kerjakan bersama Mei sampai membersihkan kelas juga. Tiba-tiba secara tak sengaja, Mei bertabrakan dengan Pong dan mengeluarkan aliran listrik. Dia terdiam sejenak dan mengatakan kemungkinan dia suka pada Pong. Seketika membuat Pong gugup, lalu terpatahkan saat Mei bilang bercanda. Sore itu akan ada kualifikasi lomba estafet dan betul saja semua anak kelas 8 itu datang ke tribun supporter. Tapi tak diduga mereka malah belajar di sini, membuat Ming seketika terdiam dan tak mampu berkata-kata lagi. Dan tak lama kemudian lomba lari estafet pun dimulai dengan sorak-sorai suara penonton yang berada di dalam tribun. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part ya. Gadis ini jantungnya berdebar-debar melihat ketampanan Pei sehingga dia tidak mau mengambil tongkat estafet itu karena takut Pei tersetrum. Alhasil tongkat terjatuh, namun untungnya mampu diraih walau menyebabkan hidung Mei berdarah. Demi menang pada lomba ini, Mei terus berlari sampai garis finish. Dia berlari kencang walau dengan kondisi tak
tak sepenuhnya kuat, sementara Pong terus memberikan semangat ekstra untuk Mei. Akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Mei. Setelah lomba itu, Mei langsung berlari keluar lapangan. Pong lalu mengikutinya dan saat itu juga muncul rasa cinta Pong kepada Mei. Besoknya saat Mei melihat foto-fotonya di mading, Mei tiba-tiba muncul. Dia mengajak Mei untuk berlari bersama di hari Minggu. Mei terlihat sangat senang, tapi dia juga bingung. Bagaimana bisa dia dekat dengan Mei kalau jantungnya selalu berdegup kencang? Akhirnya Pong membawakan beberapa barang yang mungkin dapat mencegah tegangan listrik itu muncul. Mei tidak percaya diri untuk pergi berduaan dengan Mei, tapi Pong terus menyemangatinya. Kemudian Mei bertanya tentang penampilannya pada Pong, apakah terlihat jelek saat berlari. Pong yang melihat Mei semakin kencang berlari mengatakan, iya jelek, membuat Mei tidak percaya diri saat itu juga. Besoknya Mei dijemput Mei untuk lari, sedangkan Pong memberanikan diri memberi semua seri komiknya itu pada Ming melalui perantara anak kelas 8. Sementara di tempat lain, saat Mei dan Fei sedang stretching, Fei tertarik pada alat pengukur detak jantung Mei dan mencobanya, namun malah tak sengaja melempar lalu terlindas. Jadi sebelum memulai latihannya, Mei mencari bahan besi agar bisa menjadi indikator kalau dia sedang bertegangan listrik ataukah tidak. Singkat cerita, hari telah malam, mereka terjebak hujan, kemudian terlihat Fei yang mulai jatuh cinta pada Mei. Lalu Ming tiba-tiba datang membawakan mereka payung, tapi Mei takut karena masih hujan. Jadi Fei ikut menunggu Mei di sini. Dan tak lama dari itu, Fei menyatakan cintanya pada Fei, tapi tiba-tiba dia tersengat listrik karena genangan air yang diinjak terhubung dengan Mei, yang dimana Mei saat ini sedang berdebar-debar. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part ya. Gadis ini punya kekuatan listrik. Lihat saja, dia bisa mengisi daya handphone hanya dengan menyentuhnya. Fei yang melihat pun terkejut, tapi cintanya pada Mei tulus sehingga dia menyatakan perasaannya sekali lagi, membuat Mei terpaku diam. Kemudian dia menceritakan kejadian barusan pada Pong. Di sini terlihat jelas bahwa Pong sangat terpukul hatinya. Sebisa mungkin dia menahan air mata agar tidak jatuh membanjiri mukanya. Kemudian Mei bertanya pada Pong tentang Ming. Pong mengatakan jika Ming suka dengan komik yang telah dia beri, namun Ming tidak menyukai Pong. Sungguh kasihan nasib sad boy satu ini. Namun dia tetap menyemangati Mei agar menang di perlombaan nanti dan bisa menjadi pacar Fei. Walau semua itu bertolak belakang dengan perasaannya. Di pagi harinya, Pong berniat tidak datang pada final lari estafet. Dia lalu duduk dan menyadarkan diri jika dia memang tidak cocok dengan Mei. Lagi-lagi dia hanya bisa menggambar wanita yang dia sukai di bukunya itu. Dan itu cukup membuatnya bahagia, tapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan langsung pergi ke sekolah. Di sana Pong memberitahu rasa hatinya pada Mei dan memintanya untuk tidak memenangkan pertandingan itu agar perjanjian menjadi pacar Fei batal sudah. Namun Mei tetap berlari dan menyudahi garis finish, membuat semua supporter berteriak gembira atas kemenangan tim mereka. Sementara kesedihan terus menyelimuti hati Pong yang berulang kali ditolak cinta. Saat pembagian medali, Mei ternyata meminta perjanjiannya pada Fei diganti saja dengan makan daging. Fei juga ternyata sudah tahu jika yang membuat Mei berdegup kencang itu bukanlah dirinya, melainkan Pong. Dan terbukti saat Fei mengelus kepala Mei, tidak ada tegangan listrik yang mengalir. Saat penutupan pertandingan, Mei dan Pong bertemu lagi di tengah keramaian siswa yang memadati lapangan sekolah. Terlihat mereka yang malu-malu satu sama lain, namun mereka mencoba untuk memberanikan diri dalam mengekspresikan perasaan yang berkecamuk dalam hati mereka. Dan ya, mereka kini bersatu dalam satu kegembiraan. Akan tetapi sayang sekali Mei mengeluarkan tegangan listrik saat Pong memuji kecantikannya dan membuat semua orang pingsan seketika. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Happy watching ya, semoga terhibur.